Hey, what's up guys? Welcome to LH Tutorial with me, Lukman Hanafi. Selamat datang di tutorial ke-5 Adobe After Effects. Dan kali ini gue bikin beda karena ada yang spesial. Karena kita akan bikin tutorial 5 ini series. Kenapa gue bikin series? Karena untuk tutorial 5 kali ini kita akan belajar satu video yang pernah gue upload di Instagram. Jadi kalau kalian followernya Lukman Hanafi, kalian pasti udah lihat postingan gue tentang video yang gue minta apakah kalian setuju nggak video ini buat bikin tutorial. Itu adalah salah satu video yang sempat gue bikin berkali-kali, dan ini salah satu contohnya akan kita pelajari hari ini. Videonya ini namanya Birthday Kinetic Typography, bener itu namanya. So kita langsung aja, nggak usah banyak jong, langsung aja. Sebelumnya intro dulu. Oke, di series 5.0 kali ini kita akan belajar bagian openingnya. Kenapa gue bikin bagian openingnya dulu? Karena gini, kalau misalkan satu video gue bahas satu video full ini mungkin 3 jam, bahkan mungkin bisa lebih dari 3 jam, nggak habis ini video gitu. Jadi gue pikir biar enak belajarnya, gue bikin dikit-dikit aja dulu. Jadi nggak langsung jadi satu video semuanya jadi 3 jam, nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi gue bikin part per part aja biar gampang gitu. Jadi openingnya kan kita bikin tuh opening yang sekarang hari ini tanggal apa gitu. Kalau kalian belum jelas video opening yang gue maksud, ini salah satu yang bakal kita pelajari hari ini kayak gini. So nggak usah banyak ngomong, kita langsung aja persiapkan semuanya, plugin, lalu footage-nya, kemudian After Effects-nya juga, dan kita langsung mulai belajarnya. Yuks. Oke, kita sudah ada di After Effects. Sebelum kalian ikut tutorial ini, kalian harus sediakan beberapa file atau footage yang kalian perlukan. Yang pertama adalah file kalender, vektor kalender gitu kan. Kalau kalian belum ada ya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Gue udah ngasih itu vektor kalendernya secara gratis, tinggal download aja lewat Google Drive gitu. Kalau kalian udah download itu kan file RAR, jadi kalian harus ekstrak dulu. Jadi di sini gue udah ada filenya 2 gitu. Di sini kita akan pakai yang ini tulisan tanggal ya. Sini import ke After Effects. Jika kalian dapat Windows seperti ini, kita pilih composition sama layer size gitu. Kalau sudah, kalian akan dapat satu komposisi baru namanya tanggal. Kita double klik. Sorry, gue gede dulu ya. Ini selanjutnya kita bakal memperbesar ukuran komposisi ini. Buat apa ya, kalian bakal tahu sendiri. Klik Ctrl K dulu, kemudian di sini 245 gue ganti 270. Oke, udah kayak gini. Kita cari layer yang atas ini, yang warna kuning orange ini, top namanya nggak salah. Right left itu benar, kalau top itu yang atas ini ya. Diklik top dulu, terus klik S, constant proportion kita uncheck. Di detik ke 1 kita nyalain stopwatch, terus di detik ke 0 yang kiri berganti ke 0. Terus kita maju ke the frame ke 20, berganti jadi 110. Maksudnya ini kita mau bikin efek kayak bouncing. Ya ini udah selesai nih. Lanjut ke yang bundar, left sama right. Kita akan ubah ini jadi vektor After Effects. Caranya klik kanan, lalu create shape from vector layer. Yang right dan left dari file AI bisa kita hapus. Ada right outline dan left outline. Di sini kita akan kasih animasi kayak bundar gitu. Jadi di sini kita kasih efek di efek and preset. Kalau gue sih pakai efek konsol, sama aja kok sama efek and preset. Jadi kalian bisa cari efeknya di sana. Di sini kita akan kasih efek namanya radial wipe.
udah ada radial wipe, kita akan bikin expression di wipe center. Jadi position gue munculin karena ini nanti ada hubungannya nanti antara position sama wipe center gitu kan. Caranya di wipe center, sebelum kalian klik stopwatchnya sambil tekan alt dulu ya. Jadi klik alt di keyboard, lalu klik wipe center, stopwatch wipe center. Terus di sini ada tombol parent ke position. Ini gunanya biar titik wipe center ini sama dengan nilai position. Ini biar ngepas di tengah gitu daripada ini. Coba sekarang transition completion gue ganti ke 40%. Bisa dilihat ngepas di tengah. Gini. Gitu. Kita lakukan sama dengan yang right. Jadi lakukan dengan yang sama, cuman bedanya ini nanti arahnya nih yang akan kita rubah. Jadi kita mau beda arah gitu. Jadi di yang right outline ganti wipe dari clockwise ke counter clockwise, biar beda arah gitu kan. Nah, ini udah sebenarnya. Kita tinggal animasikan yang transition completion. Aktifin transition completion di titik ke-1, right dan left semuanya aktif. Lalu gua atur dulu di frame ke-20 kita kasih 100 0 kasih ke 0, terus di titik ke 0 kita kasih 100. Sekarang kalau kita lihat bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini nih. Udah bagus benar. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan animasikan 8765. Ini lama kertasnya. Jadi kita klik position, kita akan animasikan. Kita ke detik ke-1, position aktif semua. Terus di detik ke 0 gue naikin. Jadi animasinya kayak turun dari si atas yang top tadi itu. Namanya juga kertas kan gitu. Nah, udah selesai. Bentuknya udah selesai. Sekarang kita akan lakukan overlapping. Overlapping tuh kita akan lompat-lompatin tiap frame per frame gitu. Nah, di sini blok semua dulu 8765. Kemudian yang 5 gak usah dia select, kita ke frame ke-5, 678 masuk ke 5, lompat 5 frame lagi, 6 gak usah dipilih, 78 geser, terus sampai habis. Ini udah selesai nih. Kalau udah, sekarang kita akan manage untuk animasi serangkapnya. Yang pertama nanti yang muncul yang top dulu, kemudian yang kedua bakal muncul yang left, bendar left kan itu pas itu. Kita ke frame ke berapa ya? 20 aja deh. Di frame 20 leftnya masuk. Terus sekitar berapaan ya? 25 mungkin. Yang enak. Oke, kemudian di frame ke 10 5678 blok semua kita geser. Oke, udah semuanya. Sekarang gue akan buka semua keyframe, gue lebarin dulu layarnya tinggal. Nah, di sini kita kasih lihat, kita klik U buat tampilin semua keyframe, pilih semua keyframe-nya. Kemudian kita bakal mainin easy ease-nya pakai keyframing man. Gue bisa pakai keyframing man karena gue punya plugin animation composer. Nah, di sini klik yang tengah aja. Kalau enggak ya atur 60 semua lah. Udah selesai. Sekarang coba gue lihat. Udah bagus sih. Oke, sekarang kita bakal pre-compose 5678 ini di select, terus Ctrl Shift C, kita kasih namanya paper, namanya juga kertas paper gitu, terus klik OK. Kalau udah, kita lihat dulu. Ini kita akan bikin maskingan karena kalau misalkan kalian lihat di sini kita ada masalah, ada nyempil ini kan. Kita akan samarkan dengan masking. Jadi pilih yang ini dulu, diklik dulu yang paper, si paper kita pilih dulu. Kalau udah, kita bikin kotak di atas ini. Ya mungkin gak kelihatan ya. Selanjutnya kalau udah, kita centang inverted gitu, dicentang. Ya udah, kita lihat hasilnya.
udah nggak ada nyempil lagi tuh. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian lihat di video itu ada seperti kayak coretan spidol merah gitu. Jadi kita bakal bikin coretannya, kita kasih kursor ke 3 detik, kemudian kita bikin pakai pen tool. Jangan sampai terseleksi apapun ya, ini bukan masking. Jadi kita bikin padnya. Kalau udah, sekarang gua atur dulu strokesnya gue ganti ke 8 aja deh. Gue pakai bootcapper buat bikin dia jadi bundar ini. Kemudian kita ke sini, add di shape layer 1, kita pilih trim pad. Kita bakal mainin di end, kita bikin di end, terus kita ganti 0 ketiga, terus maju sekitar di detik keempat, 4 detik, ganti 100. Sekarang bisa kita lihat kayak gini jadinya. Ya kayak gitu jadinya. Oke. Kalau udah jadi sebenarnya kita udah selesai bikin kalendernya. Sekarang kita akan bikin teksnya dengan kita buka new composition. Kita pakai 1080 1997. Oke, nggak usah lagi. Sekarang kita akan bikin teksnya. Jadi pertama kita tampilin dulu save margins di dengan tanda petik, klik aja tanda petik. Sebelumnya komposisi 1 kita kasih namanya teks aja biar gampang. Kemudian kita akan bikin tulisannya di type tool. Tulisannya yang pertama, teks pertama hari ini. Terus teks kedua tanggal. Kalau udah kita select semua, kita ganti fontnya, terserah fontnya apa. Kalau biasanya pakai Geometry 415. Terus kita centering aja dulu. Sekarang yang hari ini kita agak turunin biar ngepas sama titik tengahnya ini. Nah, yang tanggal gue naikin. Naikin sedikit, iya kayak gini. Kalau udah gue geser agak ke tengah sedikit. Kita sedikit, ya kayak gini. Gue turun sedikit ya. Oke. Sekarang kalau udah kita akan animasikan tulisan hari ini dan tanggal. Kita mulai dari tulisan yang hari ini dulu nih. Tulisan hari ini kita kasih animate position. Di position kita turunin ya sekiranya sampai batas yang udah masuk wilayah bawah nih. Nah, udah pas gini. Terus ke run selector, terus ke advance. Di sini ganti square ke ramp up. Kita atur is height-nya 50, is low-nya juga 50. Gitu. Terus di detik ke 1 ya 110 frame. Kita main di offsetnya kita atur ke 100 saja. Terus di detik ke 0 gua ganti ke minus 100. Jadi dari minus 100 ke 100%. Itu ya. Gini, ya sudah. Ini udah selesai. Lanjut lagi di tanggal kita bakal kasih efek yang sama. Dipakai animate. Position seperti tadi ya. Cuma nanti di sini kita atur positionnya. Ini kan ini yang tanggal. Kita tinggal kasih tanda minus, jadi minus 150. Jadi dari atas. Gitu. Ya cuman gitu doang. Kemudian susunan disempurnakan. Kalau udah kita tinggal bikin maskingan. Jadi biar yang muncul doang gitu. Jadi di sini gue mulai dulu dari tulisan yang ini hari ini, klik hari ini dulu, kemudian ke rectangle tool kita bikin maskingan. Ya mungkin seginilah cukup. Kemudian yang tulisan tanggal
lakukan juga hal yang sama. Sekarang kalau kita lihat hasilnya bakalan kayak gini. Oke, udah selesai, kita udah bikin teksnya. Sekarang kita akan bikin new sequence. Bukan new sequence. Kita akan bikin komposisi baru. Ini kita kasih nama main com, alias inti daripada videonya. Biarin aja. Durasinya 10 detik ya sebelumnya. Oke, kalau udah, sekarang kita akan bikin new solid. Kontrolnya untuk bikin new solid, warnanya terserah. Terus new solid lagi juga terserah. Di sini yang bawah kita ganti background. Yang atas sebenarnya kita lock. Yang atas gue akan ganti jadi layer matte. Layer matte ini gunanya nanti buat bikin transparansi gitu. Jadi di layer styles kita akan bikin pakai gradient overlay. Di gradient overlay angle-nya gue ganti ke 0 biar gradientnya itu mendatar, bukan dari atas ke bawah gitu. Terus di gradient editor kita atur yang opacity yang atas yang putih kita jadiin 0%. Terus yang bawah gue ganti ke warna yang agak abu sedikit. Terus di sini gue perlebar batasnya, gue perlebar. Udah, klik OK. Kalau udah, ini kan solid nih, kita mau ngilangin warna solidnya biar nggak kelihatan gitu kan. Jadi caranya di blending option ke advanced blending, fill opacity gue ganti ke 0. Jadi transparan gitu. Voila, udah jadi kayak gini. Kemudian kita import gambarnya. Di sini gue belum nyari gambar, gue cari dulu. Yang ini aja deh. Oke. Kita udah dapat gambarnya, kita import ke After Effects sebelumnya. Gak kesini ya, biarin lah. Kita taruh di antara dua layer solid. Kemudian kita klik kanan, transform fit to com width, karena ini ukurannya kecil daripada sequence-nya. Kemudian di sini kita klik toggle stitches or modes, ganti ke alpha mate ya, kayak gini. Kemudian opacity-nya kita atur biar nggak terlalu nyata. Opacity-nya gue atur jadi 40, dia agak transparan sedikit. Nah, bentuknya kayak gini jadinya. Kalian masih bisa atur ukuran mate-nya. Jadi di sini sebelumnya gue lupa anchor bar-nya harus dipindah ke yang kanan buat bisa gue atur di kiri. Sebaliknya juga bisa. Ya, kayak gini. Sebentar kok jadi kayak gini. Coba gue cek dulu. Oh iya, gue lupa. Coba di sini edit gradientnya harusnya 0%, kenapa 20 bu ya? Harusnya 0. Oke. Kayak gini lah. Sekarang kalau gue geser, batasnya udah tentukan kayak gini bentuknya. Ya udah, kayak segini aja cukup. Kemudian kita kita tarik si komposisi tanggal. Teks dulu ya. Gue teks dulu. Teks udah masuk. Sekarang kita lihat dulu. Ya, kayak gini udah cukup. Kemudian di titik ke 1, kemudian ke tanggal. Di komposisi tanggal kita import juga. Kemudian kita atur perbesarannya karena ini kecil banget. Kita ganti scale-nya ke 200. Kemudian gue tampilin dulu save margin-nya biar kelihatan. Di sini agak ke kiri sedikit mungkin. Biar nggak pas gitu ya. Ya oke lah, udah. Kita lihat dulu hasilnya jadi gimana. Oke, hasilnya udah bagus. Cuman sekarang kita akan kasih efek-efeknya kayak gini. Ini kan kalau kayak gini kan kayak kurang menarik gitu kan. Kita akan klik teks dan tanggal, kita pre-compose, kita kasih nama text and picture gitulah. Maksudnya text and picture. Lalu udah, selanjutnya kasih efek
biar kelihatan gitu kan. Nah, ini tanggal biar ada dimensinya, kayak misalkan ininya di atas background gitu kan. Kita kasih efek namanya drop shadow. Di drop shadow di sini distance dan softness ganti ke 10 semua. Ya enggak wajib sih. Sebenarnya kalian masih bisa atur berapa. Opacity mungkin 30-an deh. Gak usah terlalu tebal. Oke. Kayak gini. Kita lihat dulu hasilnya jadi gimana. Oke, udah bagus. Cuman cuman sedikit lagi ya. Untuk membuat tampilannya lebih bagus lagi, di sini kita akan aktifin semuanya, motion blur semuanya aktif. Motion blur-nya aktif ya. Setelah semuanya selesai, inilah hasil akhirnya. Alright, siap. Jadi ya bagus ya. Ya mungkin nggak terlalu persis, tapi gue coba aja untuk membuat sepersis mungkin biar kalian juga bisa gitu. Sebenarnya untuk animasi teks dan sebagaimananya, kayak kalender ini juga kalian masih bisa animasiin semau kalian, terserah mau bentuknya gimana gitu. Kalian masih bisa kreasi-kreasi sendiri gitu. Part 1 sudah kita bikin bentuk kayak gini. Untuk part 2 kita akan belajar membuat tulisan ahad sama ininya sih, sama tulisan bentar dulu gitu, terus gitu kan gitu. Kalau misalkan kalian butuh plugin seperti Bootcapper dan Keyframe Wingman dan sebagaimananya, link di deskripsi sudah gue kasih, silahkan di download gitu ya. Itu aja sih dari gue. Balik lagi ke Lukman. Itu dia tutorial dari gue, semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga dari part 5.0 kali ini bisa menirukan. Kalau misalkan masih belum bisa atau mungkin masih bingung, silahkan diulangi lagi videonya sampai kalian paham. Kalau masih bingung juga, silahkan tanya di komentar atau di sosial mediaku juga gitu. Terus like-nya jangan lupa juga dikasih kalau kalian suka. Kalau tadi udah ya. Dan juga subscribe-nya juga biar channel ini kedepannya bisa lebih baik lagi, karena dengan kalian klik subscribe dan tombol loncengnya kalian aktifkan, itu berarti kalian ikut mensukseskan channel ini agar kedepannya semakin lebih baik lagi gitu. So stay creative and stay positive thinking. Lukman, thank you so much for coming and have a great day guys. Bye.